Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kita banyak kenikmatan dan menjadikan kita dari kalangan orang-orang muslim. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkahnya menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Di banyak budaya di seluruh dunia, seni sering dianggap sebagai bentuk ekspresi kreatif yang memungkinkan individu untuk menyampaikan ide, emosi, dan pengalaman mereka. Dunia menghargai keanekaragaman seni, yang melibatkan berbagai bentuk seni, seperti lukisan, musik, tari, sastra, dan arsitektur dari berbagai budaya. Dalam Islam, seni tidak dianggap sebagai sesuatu yang dilarang, tetapi ada prinsip-prinsip tertentu yang harus dihormati, seperti larangan pembuatan gambar atau patung yang mewakili makhluk hidup, terutama bila digunakan untuk tujuan ibadah. Banyak seniman muslim menghasilkan karya seni yang mencerminkan keindahan dan kompleksitas kreativitas, dengan menggabungkan elemen-elemen seperti geometri, warna, dan simbol-simbol. Dalam seni Islam, etika dianggap penting. Seni diharapkan untuk mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ibnu Hazm memiliki nama lengkap Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm. Ia dilahirkan pada 7 November 994 Masehi di Cordoba, Andalusia, sekarang Spanyol. Sebagai seorang polimatik, Ibnu Hazm memiliki ratusan karya, salah satunya adalah karya sastra terkemuka dalam tradisi Arab Islam, yang dampaknya terlihat dalam perkembangan kesusastraan Arab Islam pada abad berikutnya. Cincin Merpati atau Tauq al-Hamamah adalah sebuah risalah tentang cinta yang ditulis pada tahun 1022 oleh Ibnu Hazm. Di dalam karya ini menyoroti keunikan cinta dan kerumitan hubungan di dalamnya, mengupas juga masalah kepatuhan, kesetiaan hingga pengkhianatan dalam cinta. Menggambarkan cinta sebagai keadaan jiwa yang bisa memengaruhi pikiran dan perasaan dengan cara yang mendalam. Menyajikan pandangan poetik tentang aspek-aspek romantis dalam hubungan. Memasukkan perspektif Islam tentang cinta, termasuk cinta terhadap Sang Pencipta, dan bagaimana cinta dapat menjadi sarana menuju kecintaan kepadanya. Menganalisis dinamika dan perubahan yang dapat terjadi dalam perasaan cinta dari waktu ke waktu. Menggambarkan bahwa cinta dapat menjadi ujian atau cobaan bagi setiap individu. Karya ini ditulis dengan gaya bahasa yang indah dan menggunakan puisi sebagai ekspresi perasaan cinta, puitis dan romantis. Cincin Merpati atau juga dikenal dengan The Ring of the Dove menjadi karya sastra yang memadukan pemikiran filsafat dan puisi cinta. Karya tersebut telah diterjemahkan beberapa kali ke dalam bahasa Inggris. Salah satunya diterjemahkan oleh A.J. Arbery yang diterbitkan pada tahun 1951 dengan judul Cincin Merpati, risalah tentang seni dan praktik cinta Arab. Cincin Merpati menjadi salah satu karya klasik yang mencerminkan pemikiran dan pandangan Ibnu Hazm tentang cinta. Pengaruhnya terus terasa dalam literatur Arab dan dunia Islam, di mana karya ini dikenal sebagai salah satu contoh awal dalam literatur tentang cinta. Cincin Merpati memperkaya warisan sastra dan pemikiran Arab Islam dengan pandangan Ibnu Hazm yang khas mengenai cinta dan hubungan manusia. Ibnu Hazm menyoroti bahwa setiap individu adalah makhluk yang unik dengan karakter, keinginan, dan pengalaman sendiri. Karenanya, dalam konteks cinta pun, Ibnu Hazm menggambarkan bahwa setiap hubungan cinta memiliki keunikan sendiri, dipengaruhi oleh kepribadian dan keadaan unik para individu yang terlibat. Keunikan cinta menjadi elemen puitis dalam karya Ibnu Hazm ini. Dalam satu bagian karya ini, digambarkan bahwa cinta bisa berubah dalam satu waktu. Sesuatu yang indah dari cinta bisa berubah menjadi sesuatu yang buruk dari cinta. Ibnu Hazm menulis, ketika ia cinta lebih jernih daripada air yang mengalir, lebih halus daripada eter, lebih padat daripada gunung.
lebih kuat dari baja, lebih kuat daripada warna pada benda yang diwarnai, lebih kokoh daripada zat-zat yang tidak disengaja, lebih dari itu, lebih cemerlang dari matahari, lebih nyata dari penglihatan mata, lebih berkilauan dari bintang-bintang, lebih tulus dari cinta belibis pasir kehitaman, lebih menakjubkan dari takdir, lebih cantik dari kesalehan, lebih cantik dari wajah Abu Amir, lebih menyenangkan dari kesehatan, lebih manis dari harapan, lebih intim dari jiwa, lebih dekat dari kekeluargaan, lebih kekal dari ukiran di batu. Namun sesaat kemudian, aku melihat cinta itu berubah menjadi permusuhan yang lebih tajam daripada kematian, lebih tajam daripada tembakan busur, lebih pahit daripada penyakit, lebih membinasakan daripada hilangnya nikmat ilahi, lebih mengerikan daripada turunnya azab Allah, lebih tajam daripada angin yang mengeringkan, lebih berisik daripada amarah yang gila, lebih membawa malapetaka daripada kemenangan musuh, lebih menindas daripada perbudakan, lebih keras daripada batu, lebih penuh kebencian daripada pengungkapan rahasia-rahasia yang bersalah, lebih jauh daripada Gemini, lebih sulit untuk diakses daripada ketinggian surga, lebih mengerikan daripada aspek bencana, lebih mengerikan daripada pelanggaran terhadap kebiasaan-kebiasaan yang disayangi, lebih mengejutkan daripada bencana yang tiba-tiba, lebih tidak menyenangkan daripada racun yang mematikan. Dari keseluruhan bahasan di dalamnya, meskipun berfokus pada ulas asih dan kasisa yang secara kemanusiaan, namun buku ini ditulis dari sudut pandang seorang muslim yang taat, dan oleh karena itu kemurnian dan pengendalian diri menjadi hal krusial yang digarisbawahi. Karya ini menjadi bahan referensi untuk memahami nilai-nilai, etika, dan pandangan hidup dalam konteks budaya Islam, terutama terkait dengan cinta dan hubungan manusia. Berikut beberapa puisi dalam Cincin Merpati atau Tauq Al-Hamamah atau The Ring of the Dove karya Ibnu Hazm. Mataku tidak menemukan tempat peristirahatan lain, kecuali bersamamu. Orang mengatakan batu magnet itu memiliki sifat serupa, ke kanan atau ke kiri mengikuti gerakanmu ke atas atau ke bawah, sebagaimana kata sifat dalam tata bahasa, menyesuaikannya dengan kata bendanya. Kau datang kepadaku, pada saat yang mempesona itu, bulan sabit naik ke tempat yang tinggi, sebelum bunyi lonceng Kristen yang merdu dan riuh terdengar di langit. Bulan sabitku bagaikan alis seorang sarjana yang serius, seputih salju, punggung kakiku halus, kutarik dari pelayan cantik busurnya yang anggun, dan tiba-tiba pelangi milik Tuhan, melengkung melintasi langit dengan pucat, terpampang dalam setiap rona yang mempesona, yang berkilauan dari ekor merak. Terhadap hatiku, mataku dirancang kesalahan besar dan penderitaan dalam pikiranku, yang membuat jiwaku berdosa, membalas dendam, telah mengeluarkan air mata ini dari pandanganku. Bagaimana mataku bisa melihat sebenarnya keadilan yang dituntut oleh air mataku, melihat bahwa dalam banjirnya yang begitu dalam, mataku yang menangis tenggelam seluruhnya, karena saya belum pernah melihatnya, saya tidak dapat mengenalnya ketika kami bertemu. Hal terakhir dari dirinya yang ku ketahui adalah apa yang kulihat pada pandangan pertama itu. Sungguh menyedihkan bagiku merobek suratmu hari ini, sayangku. Tapi tak ada satupun yang kusumpah yang mampu mematahkan cinta tulusku. Karena aku lebih suka melihat tinta ini terhapus, dan cinta kita bertahan lama. Cabang itu akan selalu bertunas, menurutku, jika saja batangnya tetap kokoh. Terlalu sering surat yang dikirim dengan tergesa-gesa telah menyebabkan kematiannya, yang menulisnya, tapi tidak bisa menebak, sementara jari-jarinya menelusuri surat itu, apa yang akan menjadi akhirnya. Karya Ibnu Hazm ini tidak hanya memuat ungkapan puitis, tetapi juga membahas aspek-aspek filsafat cinta dan hubungan manusia. Pemikiran Ibnu Hazm mengenai cinta dan kehidupan manusia memberikan kontribusi pada perkembangan pemikiran filsafat Islam.
Karya Ibnu Hazm tetap menjadi bacaan klasik dan dihormati dalam tradisi sastra Arab Islam. Kajian terhadap karyanya terus dilakukan dalam konteks sastra klasik dan tradisional, memelihara nilai-nilai dan kearifan lokal. Cincin Merpati atau Tauq al-Hamamah atau The Ring of the Dove karya Ibnu Hazm memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan sastra di dunia Islam dan memiliki dampak yang dapat dilihat dalam literatur selanjutnya. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam kemajuan sastra era modern, karya tersebut tetap memiliki warisan budaya dan pemikiran yang memengaruhi perkembangan seni kesusastraan. Semoga bermanfaat untuk sahabat Adorable Islam semua. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan puisi sederhana untuk sahabat Adorable Islam dimanapun berada. Sahabat sejati, tulus kasihnya menyala, seperti rembulan yang lembut bersinar di malam. Tak kenal batas, tak terikat waktu, begitu indah, lautan kasihnya yang tak terduga. Islam mengajarkan arti sebuah persahabatan, dalam tuntunannya, kasihmu melimpah. Hijau daun ilmu tumbuh subur, dibimbing cahaya, mendekatkan hati. Terima kasih sahabat, bintang dalam malam, bagaikan rembulan yang selalu setia. Kasihmu menuntun, padanya kita bersujud. Terima kasih, dalam cinta dan iman juga doa yang melangit.